wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sungguh sekalian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengawali kajian pada malam ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam mari pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bismillah. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kajian kita sebagaimana yang sudah dibacakan dan disampaikan, yaitu masih di surah Al-An'am. InsyaAllah kita awali dengan ayat yang ke-65 dan beberapa ayat kemudian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ay yab'asaka 'alaikum 'azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yulbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah wahai Muhammad, dianya Allah itu mampu untuk membangkitkan azab di atas kamu, min fauqikum, daripada atas kamu. Jadi muslimin sekalian, Allah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita, khususnya kepada ahli Makkah pada waktu itu, namun juga kepada kita semua yang hidup pada zaman kini. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu mampu untuk mengangkatkan azab di atas kamu, min fauqikum, daripada atasmu, yaitu datang azab daripada langit, kal hajarati, seperti batu, allati nuzilat ala ashabil fil, di mana batu tersebut pernah diturunkan kepada orang-orang yang bergajah, kepada pasukan-pasukan bergajah. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ada kejadian besar ketika malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kejadiannya Bapak Ibu sekalian? Raja Abrahah dari Yaman datang ingin menghancurkan Ka'bah, di mana mereka, raja itu dan pengawal-pengawalnya, iri hati dan cemburu kepada Makkah, di mana orang datang berbondong-bondong untuk mengunjungi Ka'bah. Jadi masyarakat sekitar bisa berjualan, mencari rezeki. Tujuan daripada Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, semoga orang-orang berbondong-bondong ke sana. Dia datang dengan sangat berani
dengan tentaranya dan menjadi kendaraannya adalah gajah pada waktu itu, fil. Dalam perjalanan mereka merampok semua harta-harta manusia. Kambing, onta, semuanya mereka rampok, begitu kejam. Sesampainya mendekati Ka'bah, Raja Abrahah itu bertemu dengan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, "Ya Abrahah, hendak kemana kalian? Kami ingin menghancurkan Ka'bah karena menghalangi perekonomian kami di sana. Masyarakat berbondong-bondong datang kemari, orang sini bisa berjualan dan bisa berbagai macam lainnya untuk meraih ekonomi mereka." Abdul Muttalib mengatakan, "Wahai Raja Abrahah, itu Ka'bah ada yang punya. Tapi itu domba, onta, kambing yang telah Anda rampok, kembalikanlah kepada kami. Itu semua kami yang punya. Kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah, silakan. Itu adalah Baitullah, rumah Allah." Lalu raja itu memberikan kembali rampokan-rampokannya. Berbagai binatang dan harta lain dikembalikan kepada Abdul Muttalib dan kepada orang-orang Makkah yang lain. Namun dia rencana pokok adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika itu dia datang dengan gagah, dengan pasukan bergajahnya. Ketika Abrahah bersama pasukannya yang bergajah mendekati Ka'bah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan burung ababil untuk menyerang pasukan bergajah. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Burung ababil itu melontarkan batu-batu di atas pasukan bergajah sehingga tentara dan gajahnya itu menjadi tepung. Ka'asfim ma'kul, menjadi tepung. Dan Ka'bah selamat sampai hari ini. Itu kejadiannya Bapak Ibu sekalian pada waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka tahun lahir Nabi dikatakan dengan tahun gajah. Jadi tadi apa kata Allah? Allah mampu memberikan azab kepada kalian daripada atas kalian, seperti batu yang pernah dijatuhkan oleh ababil di atas pasukan bergajah, yaitu kepada Raja Abrahah. Kemudian yang kedua, wasihah, seperti petir, ya, yang pernah Jibril turunkan petir itu kepada kaum Samud, yaitu umat Nabi Soleh, di mana mereka ingkar kepada Nabi Soleh pada waktu itu, sehingga datang azab, yaitu petir. Mereka mati berkeping-keping. Au min tahti arjulikum, atau bisa juga datang azab daripada bawah kaki kamu, seperti longsor, ya, kal khasif, seperti longsor yang pernah terjadi bagi Qarun. Qarun adalah saudara Nabi Isa, saudara Nabi Musa. Dia miskin, Pak.
Kemudian minta doa kepada Nabi Musa sehingga dia menjadi kaya raya. Kaya memang. Berapa kayanya Qarun? Kurang lebih sama dengan kayanya Nabi Sulaiman. Itu kayanya Qarun. Ada 70 ekor kuda bersama dengan orang yang mengendarainya, tugasnya membawa kunci gudang Qarun. 70 kuda tugas di kunci gudang. Coba bayangkan gudangnya berapa dan apa isinya, emas, intan, berlian dan sebagainya. Suatu ketika Nabi Musa minta kepada Qarun untuk mengeluarkan infak, zakat, karena masyarakat membutuhkan berikan infak. Lalu Qarun itu keras kepala, tidak mau memberikan. Namun dia jahat. Setelah dia pelit, kemudian jahat lagi, Pak. Bagaimana jahatnya? Ketika di dalam Taurat turun ayat tentang zina, kurang lebih sama dengan Al-Quran tentang zina itu. Orang-orang yang berzina sudah kawin, hukumannya bunuh mati. Kalau belum kawin, hukumannya cambuk 100 kali. Ini isi Taurat sama dengan Al-Quran, Pak, dalam masalah itu. Nabi Musa ketika datang ayat itu, dia berpidato, Pak, di hadapan umum. Dia menyampaikan ayat tentang zina. Si Qarun ini sudah menggoda seorang wanita cantik, di mana wanita cantik itu dibayar oleh Qarun dengan harga yang sangat mahal. Kemudian dia pura-pura hamil. Sedang Nabi Musa berceramah tentang hukuman zina, Qarun tunjuk tangan. Hei Musa, yang engkau ceramah itu untuk siapa? Untuk kita-kita atau untuk kami? Nabi Musa dengan polos menjawab, untuk kita semua, untuk saya dan untuk kalian. Siapa yang berzina hukumannya seperti ini. Hei, perempuan yang sudah disiapkan oleh Qarun, tujuannya ingin memalukan Nabi Isa. Perempuan itu berdiri. Itu perempuan, kata Qarun, telah kau zinahi. Maka saya tanya, apakah hukuman itu untuk kami atau untuk kamu atau untuk kita semua? Perempuan itu menjawab, saya tidak hamil. Saya tak pernah disentuh oleh Nabi Musa. Saya dibayar oleh Qarun. Ketika perempuan itu mengatakan seperti itu, Nabi Musa sebagai manusia pun marah sedikit. Dia angkat tongkatnya, gesintop tongkat ke tanah, bum, gesintop. Qarun tenggelam setengah. Tenggelam ke bumi setengah, kasif setengah, Pak. Lalu dia belum puas. Oh, begini dakwahmu ya Musa. Kamu bunuh yang punya, kamu ambil harta semuanya. Begitu kamu, kata Qarun. Getindak begitu, bum, tenggelam semua, Pak. Qarun dan hartanya semuanya ditelan bumi, Pak. Ini azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, au min tahti arjulikum, ataupun azab datang di bawah kakimu. Au yulbisakum syi'a,
atau Allah mencampurkan kamu dalam kelompok yang saling bertikai, Pak. Ada dua kelompok, kelompok bawah dan kelompok atas. Kita tidak ke bawah dan tidak ke atas, tapi kita berada di tengah-tengah. Tak ugli cok ribu, tak tenukrung icok buya. Tanya lagi capi tagiling, ya tuh batai ju batai. Di Allah mampu mencampurkan kalian dalam kelompok yang saling bertikai. Itu juga asal. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan merasakan sebahagian kamu akan keganasan sebahagian yang lain. Jadi satu kelompok sangat ganas, ingin melawan yang lain, kita yang jadi korban. Ada kelompok ganas melawan yang lain, kita juga jadi korban. Itu azab, Bapak Ibu sekalian. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan akan ayat-ayat kami, dalil-dalil di atas kekuasaan kami, kata Allah. La'allahum yafqahun, semoga mereka bisa memahami. Artinya tunggu-tunggu sekalian, kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kita akan mendapatkan hidup bahagia. Wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu, dan telah mendustakan dengan azab itu yang tersebut dalam Al-Quran oleh kaummu. Jadi umat Nabi Muhammad ada yang mendustakan itu. Wa huwal haqqu, dianya azab yang tersebut di Al-Quran itu adalah benar. Apa yang terjadi kepada Qarun, apa yang terjadi kepada Fir'aun tenggelam di Laut Merah, apa yang terjadi kepada Namrud mati dimakan nyamuk, wahwal haqqu, semua itu adalah benar. Kul, katakan wahai Muhammad bagi mereka, lastu alaikum biwakil, aku tidak bertanggung jawab atas segala perbuatanmu. Ketika kalian membohongi akan Al-Quran, ketika kalian tidak percaya dengan Al-Quranul Karim, lastu alaikum biwakil, aku melepas diri dengan kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran, Nabi Muhammad melepas diri, muslimin sekalian. Padahal Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain mandum peludro, nekun bak kabo nafsi-nafsi, yang nasayang ni bak watenyan junjungan alam Muhammad Nabi. Ketika datang mahsyar, orang-orang datang menghadap Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, kalian, saya sudah berdakwah di dunia, kalian membantah saya. Sekarang lulu gua-gua, saya, anda. Datang kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Nuh, semuanya Pak, Nabi melepaskan diri. Nabi Muhammad tidak melepaskan diri, Pak. Yang nasayang Pak watennya Nabi Muhammad janjungan kami, Pak. Nabi Muhammad lah yang bersujud di hadapan Allah untuk minta dibuka sidang, Pak. Itu dikatakan dengan syubhan udhma. Nabi tak melepaskan diri. Namun kepada orang-orang yang membohongi akan Al-Quran, yang tidak percaya dengan Al-Quran, apa kata Nabi? Lastu alaikum biwakil, aku melepaskan diri dengan kalian.
Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Bagi tiap-tiap berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada waktunya, Pak. Ada waktunya terjadi. Wa sawfa ta'lamun, dan kelak kalian akan mengetahui semua. Jadi apa yang terjadi sebelumnya semua akan terjadi di masa-masa hadapan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nabi mengatakan satu hadis, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law salaku law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh akan diikuti jejak-jejak umat sebelummu, sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sehingga jikalau mereka sebelumnya masuk dalam lubang biawak, la dakhaltumuhu, kalian juga akan masuk ke sana. Apa yang terjadi pada masa-masa sebelumnya akan terulang pada masa hadapan. Sahabat bertanya, ahwa Yahudi atau Nasrani? Apakah mereka itu Yahudi atau Nasrani? Nabi jawab, faman, maka siapa lagi? Jadi kelakuan-kelakuan umat-umat sebelumnya akan berputar pada umat-umat sekarang. Jadi tergantung kita bagaimana menjaga diri, bagaimana mengawasi diri, sehingga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu, wa idza ra'aital ladzi yakhuduna fi ayatina, apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok pada ayat kami Al-Quran, ya, ada orang-orang yang memperolok-olok Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Fa'rid anhum, maka tinggalkan mereka. Ketika ada orang yang menghina Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran, tinggalkanlah mereka itu. Jangan kita bersambung bersamanya. Wala tujalisuhum, jangan kalian duduk bersama dengan mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka berpaling pada pembicaraan yang lain. Jadi apabila Anda tetap memperolok-olok Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu punya orang Arab, Al-Quran itu tidak benar, Al-Quran itu tidak adil, dan bermacam bahasa-bahasa yang lain, tinggalkan mereka. Kecuali mereka berubah bicaranya kepada bicara yang lain. Wa imma yusanniyannaka syaitan fala taqudu ba'da zikra ma'al qaumil zalimin. Manakala kalian dilupakan oleh syaitan, kadang-kadang tadu ngoyan ku lale itu, karena tak baik berkahaba, cakap tak baik berbicara, kita lalai mendengarnya. Rupanya dia kayak pengertian nunggu, kayak pubruk Quran, kayak pubruk Nabi Muhammad, kayak pubruk orang Arab. Lalai tak dengar nunggu. Fala taqudu ba'da zikra, maka jangan lagi kamu duduk setelah kamu teringat bersama kaum yang zalim. Tiba-tiba sadar muslim sekalian, hai pukai lunga. Tak bangai aku dengar habaji. Le pupu kai pegah itu kai Nabi, itu kai Allah Taala, itu kai Quran, itu kai orang Arab dan sebagainya. Lale aku dengar lunga kan nyurat. Sadar. Ketika sadar kita langsung berangkat.
Jadi ketika kita dilupakan oleh setan, Bapak Ibu sekalian, sambil kita duduk bersama mereka, ketika teringat langsung bergerak. Jangan lagi bersama mereka orang-orang yang zalim itu. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Tidak ada di atas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hisab orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Lam saboh komunitas masyarakat, lam saboh kampung, ada orang yang takwa kepada Allah. Taat, salat, puasa, zakat, haji, berzikir, baca Al-Quran, bersedekah, tidak mengupat, menutup aurat dan lain sebagainya. Ada orang yang bermaksiat, tidak sholat, tidak puasa, main judi, minum khamar, narkoba dan sebagainya. Apa kata Allah? Wa ma 'alal ladzina taquna min hisabihim. Tidak ada di atas orang yang takwa itu daripada hisab mereka, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, min syai'in sesuatu. Walakin az-zikra, tetapi kita wajib mengingatkan. Untuk apa? La'allahum yattaqun, semoga mereka itu pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sudah bertakwa kepada Allah, yang sudah taat, cuma kewajiban kita mengingatkan yang lain. Ini kewajiban kita Bapak Ibu sekalian. Berdakwah dengan berbagai macam cara dakwah. Kajian seperti ini juga dakwah. Bapak Ibu mengajak orang ketika di pasar, pada tempat kematian, pada tempat pesta ataupun di mana, ngajak orang itu berbuat baik, itu dakwah. Itu kewajiban kepada kita yang sudah bertakwa. Namun dosa mereka tidak kepada kita. Jadi tujuannya apa? Kenapa kita wajib mengingatkannya? Semoga mereka menjadi takwa sama dengan kita. Cuma tanya, apakah ada efek ketika ada orang yang bermaksiat di antara kita? Ada. Efeknya ada. Apa efek? Bala apa sekalian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, ini tidak pandang bulu Pak, semua kena. Semua kena. Apakah di sana ada orang yang berzina, ada orang yang tidak sholat, ada orang yang semuanya kena. Oleh karenanya kita saling mengingatkan. Nah, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mengingatkan Pak sekalian. Pakan, oh teh gubi bala ali Allah, mandung tanya benar. Dalam satu hadis, ketika satu kampung itu sudah menular zina, Allah akan mengirim penyakit itu bala. Itu hadis. Ketika satu kampung orang-orang menolak zakat, Allah akan mengirim penyakit ulat canik, penyakit padi, penyakit wereng, hama wereng. Ketika satu kampung orang-orang pada tidak sholat, Allah mengirim penyakit, kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Akibat apa? Gara-gara tidak sholat. Jadi kita mengingatkan yang lain, apa? Semua kita terhindar daripada bala. Maka ini kewajiban. Sementara dosanya hanya kepadanya, bukan kepada kita. Jadi maka masing-masing kita wajib berdakwah, mengajak orang kepada berbuat baik, semoga selamat daripada berbagai macam ancaman Allah Subhanahu wa taala.
Wadharil ladzina takhadu dinahum la'iba wa lahwa. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai alat permainan dan sunda gurau. Rupanya Bapak Ibu ada orang-orang yang main-main dengan agama, sunda gurau. Salat jadi permainan. Ya, bilang zakat juga jadi permainan. Ketika mendengar ceramah disunda guraukan. Orang yang menjadikan agama mereka sebagai la'ibah wa lahwa, permainan dan sunda gurau, tinggalkan mereka. Wa gharratahumul hayatud dunya, karena mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Orang-orang yang memain-mainkan dengan agama, Bapak Ibu sekalian, orang itu adalah orang yang ditipu oleh kehidupan dunia. Wazakir, dan ingatkan mereka dengan Al-Quran. Jadi manusia yang seperti itu kita ingatkan Bapak Ibu sekalian dengan firman-firman Allah, bukan dengan akal kita, tapi dengan Al-Quran. Untuk apa? Li'an tubsalan nafsu bima kasabat, semoga tidak terjerumus jiwanya kepada neraka dengan sebab usaha yang dia lakukan. Dengan kerjanya main-main dengan agama dia masuk neraka, maka kita nasihati dia. Laisa laha min dunillah wali wala nasir, tidak ada baginya penolong dan pelindung daripada yang bukan Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menghalanginya daripada azab Allah. Wa in ta'dil kuladilin, walaupun mereka menebus dengan berbagai macam tebusan, la yukhad minha, Allah tidak mengambil daripada tebusan itu. Ulaikal ladzina absilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim. Mereka Allah jerumuskan dalam neraka dengan sebab usaha mereka selama di dunia. Ketika masuk neraka Bapak Ibu sekalian, lahum syarabun, bagi mereka mendapat minuman. Apa minumannya? Min hamimin, daripada air yang sangat mendidih, 1000 derajat lebih Bapak Ibu sekalian. Wa azabun alim, dan mendapat azab yang sangat pedih, bima kanu yakfurun, dengan sebab kekafiran yang mereka lakukan di dunia. Makanya ingat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita wajib ingat kepada satu hari. Apa hari itu? La yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak bermanfaat harta dan anak. Kita punya harta banyak tidak bermanfaat. Kita punya anak pun tidak bermanfaat. Allah tidak menerima tebusan-tebusan itu. Kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Apa Bapak Ibu hati salim? Hati yang beriman, hati yang bebas daripada kesyirikan, hati yang bebas daripada kemunafikan, hati yang bebas daripada kekafiran, hati yang diisi oleh iman dan amal soleh. Itulah yang beruntung pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Semoga bermanfaat. Silakan.